Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini saya akan mengajak kalian terbang ke ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya ke Lampung. Kita akan menyelami sebuah legenda yang penuh kearifan tentang asal-usul salah satu kain kebanggaan Indonesia yang luar biasa indahnya. Ya, kita akan membahas legenda Putri Siluman dan asal mula kain tapis. Siap-siap terpesona ya. Cerita kita dimulai di sebuah kerajaan kuno di Tanah Lampung. Di sana, hiduplah seorang putri bernama Putri Indah. Tapi jangan bayangkan putri yang hobinya berpesta atau berdandan. Putri Indah ini berbeda. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di teras istana, duduk dengan tenang sambil menenun. Tangannya begitu terampil. Jarinya lincah menari di antara benang-benang. Namun, di dalam hatinya, Putri Indah menyimpan sebuah impian besar. Ia ingin sekali menciptakan selembar kain, sebuah pakaian yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga mampu menangkap dan memancarkan seluruh keagungan alam Lampung yang begitu kaya. Ia membayangkan kain yang berkilau seperti ombak di lautan, kuat seperti pucuk rebung, dan anggun seperti bangga-bunga di hutan. Masalahnya, ia merasa belum menemukan benang yang tepat. Benang-benang yang ia miliki terasa biasa saja, belum mampu mewujudkan visinya yang luar biasa itu. Setiap hari ia berpikir, bahan apa yang bisa ia gunakan untuk membuat mahakaryanya. Suatu sore yang tenang, Putri Indah merasa sedikit gelisah. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan meninggalkan istana, menuju ke tepi sebuah danau yang jernih airnya. Sambil duduk di bebatuan, ia termenung, menatap permukaan danau yang memantulkan langit senja. Pikirannya melayang, masih mencari jawaban atas impiannya. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Seekor capung emas yang cantik hinggap di atas daun teratai. Sayapnya yang transparan tampak berkilau keemasan saat terkena sinar matahari sore. Pemandangan itu begitu indah, begitu magis, seolah alam sedang memberikan sebuah petunjuk kepadanya. Putri Indah begitu terpesona oleh capung itu, sampai ia tidak menyadari ada seseorang yang mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita misterius berdiri di sampingnya. Wanita itu berpakaian sederhana, namun memancarkan aura yang sangat kuat dan bijaksana. Konon, wanita itu adalah penunggu danau, sosok gaib yang menjaga keasrian alam di sekitar sana. Tanpa banyak bicara, wanita misterius itu tersenyum lembut kepada sang putri. Ia lalu mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya ada seikat benang yang warnanya kuning berkilau, persis seperti sayap capung emas yang dilihat Putri Indah tadi. Cahayanya begitu cemerlang, seolah terbuat dari pintalan sinar mentari. Dengan suara yang lembut seperti bisikan angin, wanita itu berkata, "Gunakanlah benang ini untuk menyulam rasa syukurmu terhadap alam." Setelah mengucapkan kalimat itu, wanita misterius tersebut menghilang begitu saja, seolah larut dalam udara senja, meninggalkan Putri Indah yang masih terpana dengan seikat benang emas di tangannya. Sang putri merasa ini adalah jawaban atas doanya selama ini. Dengan hati yang berdebar-debar penuh semangat, Putri Indah segera kembali ke istana. Ia tidak sabar untuk mulai bekerja. Ia mengambil selembar kain tenun berwarna gelap yang telah ia siapkan sebelumnya, membentangkannya di alat tenunnya. Kemudian, dengan penuh konsentrasi dan rasa syukur, ia mulai memasukkan benang emas pemberian wanita misterius itu. Jarumnya menari-nari di atas kain. Ia tidak menyulam sembarang gambar. Ia menuangkan semua inspirasi yang ia dapatkan dari alam Lampung yang ia cintai. Ia menyulam motif lekukan ombak Selat Sunda yang gagah. Ia menggambarkan bentuk pucuk rebung yang melambangkan kekuatan dan harapan. Ia juga mengukir keindahan bangga-bunga hutan dan suler-suler tanaman yang merambat dengan anggun. Setiap tusukan jarum adalah doa, setiap helai benang emas adalah ungkapan terima kasihnya kepada alam semesta. Ia bekerja tanpa lelah,
siang dan malam, didorong oleh hasrat untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar istimewa. Setelah berhari-hari menenun dan menyulam, akhirnya mahakaryanya selesai. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Kain itu begitu indah, begitu megah. Di atas dasar kain yang gelap, sulaman benang emasnya berpendar dengan cahaya yang magis. Motif-motif alam yang ia sulam seolah hidup dan bercerita. Kain itu bukan lagi sekadar pakaian, tapi telah menjadi sebuah karya seni agung. Inilah kain yang kemudian kita kenal dengan nama kain tapis. Tapis sendiri berarti menyulam benang emas di atas kain. Kain ini menjadi simbol keindahan status sosial. Dan yang terpenting, rasa hormat masyarakat Lampung terhadap alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Kabar tentang keindahan kain buatan Putri Indah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Semua orang yang melihatnya dibuat takjub. Para bangsawan, saudagar, hingga rakyat biasa, semuanya membicarakan keagungan kain tapis. Melihat antusiasme yang begitu besar, para wanita di Lampung pun mulai terinspirasi. Mereka datang kepada Putri Indah, ingin belajar teknik menyulam benang emas yang luar biasa itu. Dengan senang hati, Putri Indah membagikan ilmunya. Ia mengajarkan bagaimana cara memilih motif, bagaimana menyusun benang, dan bagaimana menuangkan jiwa ke dalam setiap sulaman. Sejak saat itu, keterampilan menenun dan menyulam kain tapis menjadi sebuah warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, kain tapis tetap menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Kain ini tidak dipakai setiap hari, melainkan hanya pada momen-momen istimewa, seperti upacara adat, pernikahan, dan acara-acara besar lainnya. Memakai tapis adalah cara mereka menunjukkan identitas dan menghormati leluhur. Nah, dari legenda Putri Indah dan kain tapis ini, ada pesan moral yang sangat dalam yang bisa kita ambil. Pertama, tentang kekuatan ketekunan dan kreativitas. Keindahan sejati itu tidak datang secara instan. Ia lahir dari tangan yang sabar, pikiran yang kreatif, dan hati yang tulus mencintai alam sekitar. Seperti Putri Indah yang dengan tekun mewujudkan impiannya. Kedua, cerita ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Kain tapis bukan hanya selembar kain, tapi di dalamnya terkandung filosofi, sejarah, dan identitas sebuah masyarakat.